Kian meresahkan, genderang perang berantas preman berkedok ormas ditabuhkan. Pemerintah membentuk Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas. Inilah Rakyat Bicara bersama Naura Syafikah. Ormas bikin cemas. Sejumlah asosiasi pengusaha resah, preman berkedok ormas kerap mengancam iklim usaha. Mulai dari minta setoran, THR, hingga jatah proyek. Belum lama bahkan sebuah pabrik mobil listrik di Subang, Jawa Barat menjadi korban. Pabrik belum beroperasi, tapi sudah kena pungli. Inilah Rakyat Bicara, Ormas bikin cemas. Menko Polhukam dan Mendagri mengancam akan menindak tegas ormas yang membuat resah masyarakat dan mengganggu dunia usaha. Bahkan Presiden Prabowo Subianto sudah gerah dengan ormas yang mengganggu iklim usaha. Menko Polhukam Budi Gunawan mengaku akan membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas yang mengganggu keamanan dan menghambat investasi. Sementara Mendagri Tito Karnavian mengancam akan mencabut izin ormas yang melakukan premanisme. Puspom TNI pun berjanji akan menindak tegas prajuritnya yang backingi ormas bermasalah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas mengatur sejumlah larangan ormas. Di antaranya larangan untuk melakukan tindakan permusuhan, penistaan agama, melakukan kekerasan dan mengganggu ketertiban umum, serta melakukan kegiatan yang menjadi tugas penegak hukum. Jika melanggar, ormas akan dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga izin dicabut atau dibubarkan. Sementara bagi individunya, baik dari pimpinan hingga anggotanya akan dikenai sanksi pidana. Kayaknya kurang bermanfaat gitu ya. Harus tegas gitu ya. Tegasnya kalau memang nggak ada ormas, udah nggak usah ada ormas karena udah ada keamanan. Terlalu meresahkan ya, soalnya ada aja gitu kayak gebrakannya. Ya kalau emang meresahkan ya mungkin bisa dibubarkan. Cuman kalau buat contoh baik, ya nggak apa-apa, lanjutkan. Langkah tegas pemerintah untuk menindak ormas yang bikin resah serta laporan dari masyarakat bisa dimulai untuk mencegah aksi premanisme berkedok ormas. Saya Naura Syafikah dan juru kamera Dias Triawan. Sampai jumpa di Rakyat Bicara pekan depan. Orang tewas akibat ledakan dahsyat saat pemusnahan amunisi kedaluarsa milik TNI di Cibalong, Garut. Sembilan jenazah korban sudah teridentifikasi, 4 diantaranya anggota TNI. Warga sipil ikut menjadi korban. Lantaran usai ledakan pertama, warga berhamburan ke lokasi ledakan, diduga hendak mengumpulkan serpihan yang bernilai jual. Pak, tunggu apa lagi ya? Pak, tunggu apa lagi? Saya tunggu. Pak, ini Bapak udah melanggar, Pak. Ini kita... Seorang debt collector menagih utang di kantor Bajaringan di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku bertindak ala jagoan, mengamuk dalam areal kantor. Saat dihalangi seorang karyawan, emosi pelaku meledak. Karyawan ini berusaha melerai diserang hingga jatuh tersungkur. Pasca menerima laporan, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah saksi dan rekaman kamera CCTV diperiksa. Polisi kesulitan menangkap karena identitas pelaku tidak diketahui. Dari Jakarta, Miftahul Gadi melaporkan. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Dian Mirza. Inilah seputar iNews siang. Pemirsa, tragedi ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat menyebabkan 13 orang tewas.
Ledakan terjadi saat pemusnahan amunisi kadaluarsa. Pemusnahan detonator tiba-tiba terjadi ledakan. Ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI di Cibalong, Kabupaten Garut menewaskan 13 orang, terdiri dari 4 TNI dan 9 warga sipil. Dari rekaman video amatir yang beredar di media sosial, usai ledakan pertama warga berhamburan menuju ke lokasi ledakan, diduga hendak mengumpulkan serpihan yang bernilai jual. Peledakan amunisi dilakukan di 2 lubang. Usai tim menyatakan kondisi aman setelah pemeriksaan. Detonator yang selesai digunakan juga akan dimusnahkan dengan dimasukkan dalam lubang. Tiba-tiba terjadi ledakan. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Ledakan amunisi rutin dilakukan di lokasi lahan BKSDA jauh dari permukiman. Lokasi masih dijaga ketat dan disterilkan karena dikhawatirkan masih ada bahan-bahan berbahaya. Penyebab kejadian masih dalam penyelidikan termasuk terkait adanya korban masyarakat sipil. Dari Garut, Jawa Barat, I.I. Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, 9 dari 13 korban tewas ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat telah teridentifikasi. Jenazah 4 korban yang merupakan anggota TNI telah dibawa ke Jakarta dini hari tadi. Empat jenazah anggota TNI korban ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat diberangkatkan dari RSUD Pamempek Garut ke Jakarta dini hari tadi. Keempat korban anggota TNI yaitu Kolonel CPL Antonius Hermawan, Mayor CPL Anda Rohanda, Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio. Keempatnya bertugas di gudang pusat amunisi di Pusat Peralatan TNI AD Garut. Sementara itu hingga siang ini dari 9 korban warga sipil, 5 diantaranya telah teridentifikasi. Sejak semalam keluarga korban terus berdatangan ke RSUD Pamengpek, termasuk keluarga 2 kakak beradik yang tewas dalam ledakan. Saudara atau siapa? Itu kakak beradik, sama Anwar. Dua-duanya? Iya, kakak beradik. Tim Dokes Polda Jawa Barat masih mengidentifikasi 4 korban. Keluarga diminta untuk menyerahkan data-data pribadi korban untuk proses identifikasi. Barang-barang pribadi, kemudian ijazah yang ada sidik jari, sama foto-foto semasa hidup. Dari Garut, Jawa Barat, I.I. Solihin, iNews melaporkan. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan, 1 dari 4 anggota TNI yang tewas akibat ledakan amunisi, tiba di rumah duka di perumahan Seruni Hills, Bekasi. Siang ini jenazah akan diterbangkan dan dimakamkan ke Sleman, Yogyakarta. Keluarga, kerabat, dan anggota TNI sejak pagi datang untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum diberangkatkan menuju Yogyakarta dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Digelar ibadah misa arwah untuk mendoakan jenazah dan dilanjutkan dengan upacara persemayaman militer. Sebelum menjabat sebagai Kepala Gudang Amunisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Kolonel CPL Antonius Hermawan menempati berbagai posisi strategis. Jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan, anggota TNI korban ledakan amunisi di Garut, dibawa ke kampung halaman Sleman, Yogyakarta pagi ini. Jenazah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma pagi tadi. Dan berikut laporan Esra Ambarita. Nah pemirsa, kalau saat ini bisa kami gambarkan, saya tengah melaporkan langsung tepat sekitar 50 meter dari arah jenazah dibawa, karena sampai saat ini kami tidak diperkenankan atau untuk awak media ini tidak diperkenankan untuk mendekat untuk melihat langsung seperti apa atau proses jenazah ini dibawa langsung ke dalam kargo.
Kalau informasi yang kami dapatkan langsung dari lapangan bahwa yang hanya diberangkatkan pada hari ini jenazahnya langsung ke Sleman, Yogyakarta hanyalah Kolonel dari Antonius Hermawan. Sementara untuk ketiga jenazah lainnya tentunya ini ke tempat yang berbeda. Misalnya untuk jenazah yang kedua ada Mayor Anda Rohanda. Ini akan rencananya dibawa ke Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Bandung. Kemudian yang ketiga ada Kopda Eri Dwi Prambodo. Ini juga nanti akan langsung dibawa ke Surat Temanggung, Jawa Tengah. Dan terakhir seperti yang saya sebutkan adalah Pratu Aprio Setiawan. Ini beralamat langsung di Kabupaten Bolmong, Sulawesi Utara. Kembali ke Anda. Pemirsa, keluarga Kolonel TNI Antonius Hermawan masih menunggu kedatangan jenazah di rumah duka di Yogyakarta. Rencananya pemakaman akan dilakukan sore nanti secara militer. Karangan bunga duka cita berjajar di halaman rumah Kolonel Antonius Hermawan di Desa Harjo Binangun, Pakem, Kabupaten Sleman. Sejumlah rekan dan kerabat berdatangan menyampaikan rasa duka dan mendoakan almarhum. Keluarga menunggu kedatangan jenazah Kolonel Antonius Hermawan yang diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kolonel Antonius Hermawan meninggalkan seorang istri dan satu orang anak. Dari berapa bersaudara? Pemirsa, lokasi pemusnahan amunisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut masih disterilkan pasca ledakan yang menewaskan 13 orang Senin kemarin. Jalan menuju lokasi pemusnahan amunisi akhir di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong masih dijaga aparat keamanan. Warga dilarang keras mendekat ke lokasi ledakan. Dari keterangan camat setempat, lokasi pemusnahan amunisi ini berada di dekat pantai cukup jauh dari permukiman. Jaraknya sekitar 8 km dari kantor camat. Setiap kali ada rencana pemusnahan amunisi, TNI AD juga selalu berkoordinasi dengan kecamatan setempat. Pemusnahan amunisi juga rutin dilakukan di lahan milik BKSDA ini. Warga juga kerap datang untuk mencari serpihan selongsong amunisi untuk dijual kembali. Komisi 1 DPR meminta penyelidikan menyeluruh oleh TNI atas kasus ledakan yang menewaskan 13 orang tersebut. Nah, kita tetap mendorong untuk investigasi dilaksanakan secara detail, secara intens ya. Setiap tahapan, setiap personil yang terlibat itu keterangannya didalami dan juga disampaikan secara berkala ke masyarakat melalui media. Ya. Geger, suami istri menemukan granat aktif dan puluhan amunisi di gudang rumah mereka di Purbalingga, Jawa Tengah. Sementara pekerja yang memperbaiki saluran air di Bekasi digegerkan dengan temuan benda yang mirip dengan mortir. Pasangan suami istri menemukan satu kotak kayu berisi sebuah granat dan puluhan amunisi di dalam gudang rumahnya di Purbalingga, Jawa Tengah. Temuan ini berawal saat mereka bermaksud membersihkan isi gudang. Granat dan puluhan amunisi masih aktif dibawa tim Jihandak Brimob Banyumas. Pekerja yang sedang memperbaiki saluran air di Desa Setia Dharma, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan temuan benda mirip mortir. Benda ini ditemukan tertimbun sedalam 90 cm saat pekerja menggali saluran air dengan alat berat. Khawatir meledak, warga melaporkan temuan benda mirip mortir ini ke polisi. Tim Gegana Polda Metro Jaya turun tangan mengevakuasi benda mirip mortir ini. Di posisinya dia kesenggol beko, langsung dia keluar jatuh. Nah, langsung kita lihat, oh jenisnya ini kayak peluru zaman Belanda. Saya bilang itu, langsung saya angkat pakai tali, diamankan sama saya. Hasil identifikasi tim Gegana, benda mirip mortir ini ternyata beton cor yang tidak membahayakan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Puluhan preman berkedok anggota Ormas ditangkap Polres Metro Jakarta Pusat. 9 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka pemaksaan dan pemerasan sebagai juru parkir liar. Polisi mengamankan 28 preman berkedok anggota Ormas dari sejumlah lokasi keramaian di Jakarta Pusat dalam operasi Brantas Jaya.
Setelah diperiksa, 9 diantaranya ditetapkan tersangka karena terbukti melakukan pemaksaan dan pemerasan. Para pelaku meminta paksa uang parkir 20 hingga 30 ribu rupiah. Salah satu tersangka, seorang anggota Ormas, mengaku menjadi jukir liar karena penghasilan yang menggiurkan hingga 7 juta rupiah per bulan. Sebagian besar dengan cara meminta atau memaksa uang kepada masyarakat yang akan parkir. Jadi nggak kebagian. Ya, kira-kira berapa per bulan? Ya sekitar 6-7 juta. 6-7 juta. Tak hanya Jakarta Pusat, Polres Jakarta Barat mengamankan 14 orang paogah dan juru parkir liar. Seluruhnya tengah diperiksa untuk didalami keterkaitan dengan ormas atau tidak. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Kian meresahkan, genderang perang berantas preman berkedok ormas ditabuhkan. Pemerintah membentuk Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas. Inilah Rakyat Bicara bersama Naura Syafikah. Ormas bikin cemas. Sejumlah asosiasi pengusaha resah preman berkedok ormas kerap mengancam iklim usaha, mulai dari minta setoran, THR, hingga jatah proyek. Belum lama bahkan sebuah pabrik mobil listrik di Subang, Jawa Barat menjadi korban. Pabrik belum beroperasi, tapi sudah kena pungli. Inilah Rakyat Bicara, Ormas bikin cemas. Menko Polhukam dan Mendagri mengancam akan menindak tegas ormas yang membuat resah masyarakat dan mengganggu dunia usaha. Bahkan Presiden Prabowo Subianto sudah gerah dengan ormas yang mengganggu iklim usaha. Menko Polhukam Budi Gunawan mengaku akan membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas yang mengganggu keamanan dan menghambat investasi. Sementara Mendagri Tito Karnavian mengancam akan mencabut izin ormas yang melakukan premanisme. Puspom TNI pun berjanji akan menindak tegas prajuritnya yang backingi ormas bermasalah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas mengatur sejumlah larangan ormas. Di antaranya larangan untuk melakukan tindakan permusuhan, penistaan agama, melakukan kekerasan dan mengganggu ketertiban umum, serta melakukan kegiatan yang menjadi tugas penegak hukum. Jika melanggar, ormas akan dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga izin dicabut atau dibubarkan. Sementara bagi individunya, baik dari pimpinan hingga anggotanya akan dikenai sanksi pidana. Kayaknya kurang bermanfaat gitu ya. Harus tegas gitu ya. Tegasnya kalau memang nggak ada ormas, udah nggak usah ada ormas karena udah ada keamanan. Terlalu meresahkan ya, soalnya ada aja gitu kayak gebrakannya. Ya kalau emang meresahkan ya mungkin bisa dibubarkan. Cuman kalau buat contoh baik, ya nggak apa-apa, lanjutkan. Langkah tegas pemerintah untuk menindak ormas yang bikin resah serta laporan dari masyarakat bisa dimulai untuk mencegah aksi premanisme berkedok ormas. Saya Naura Syafikah dan juru kamera Dias Triawan. Sampai jumpa di Rakyat Bicara pekan depan. Ingin tetap sehat dengan ikut posyandu lansia. Puluhan lansia di Blitar justru keracunan makanan. Mereka dilarikan ke rumah sakit karena merasa pusing, mual, dan muntah setelah memakan bubur kacang hijau yang disajikan di posyandu lansia. Dengan tertati-tati, kakek lansia ini berjalan menuju ke ruang perawatan sebuah klinik kesehatan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Di klinik ini, sejumlah lansia dirawat diduga akibat keracunan makanan yang disajikan saat para lansia ini mengikuti layanan posyandu lansia di Desa Sidomulyo, Selorojo, Kabupaten Blitar. Total 60 lansia mengalami keracunan, dirawat di sejumlah rumah sakit dan klinik. Mereka merasakan mual, muntah, dan pusing usai menyantap bubur kacang hijau. 60 orang yang sebagian masih terawat di rumah sakit dari 3 titik, mulai dari Selorojo sampai di Wling.
Ya laki-laki perempuan terserang. Yang anak satu Pak itu masih hamil, kondisi hamil. Saat ini sebagian besar lansia telah diizinkan pulang setelah kondisi kesehatan mereka membaik. Polisi telah menyita sampel sisa makanan penyebab keracunan untuk diperiksa di laboratorium. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada beras sintetis yang dioplos beras asli. Mengkonsumsi beras terbuat dari plastik sangat berbahaya bagi kesehatan. Ibu rumah tangga menemukan butiran beras sintetis dioplos beras asli di rumahnya di Desa Kotoboyo, Batanghari, Jambi. Warna dan bentuk beras berbahan plastik berbeda. Beras sintetis dimasak cepat mengembang, tetap kenyal setelah menjadi nasi. Jika dibakar, beras sintetis menebar bau tak sedap dibeli di toko beras 3 hari lalu. Khawatir membahayakan kesehatan, warga meminta temuan beras plastik ditindaklanjuti pihak terkait. Mencampur di sini saya juga tidak paham, tidak ngerti tujuannya apa, memang untuk nambah berat timbangan, apa memang ada unsur untuk buat kita masyarakat warga menjadi penyakit. Berikut ciri-ciri beras sintetis terbuat dari plastik. Beras lebih bening, berkilau seperti plastik. Tidak memiliki guratan bekas sekam padi, tekstur halus. Beras memiliki aroma kimiawi. Dan jika beras digoreng akan meleleh. Tim kontributor iNews melaporkan. Masjid Kuba merupakan masjid pertama yang dibangun Rasulullah saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Meski tak terlalu megah, masjid ini memiliki keutamaan yang tercatat dalam Al-Quran dan hadis. Di ujung selatan kota Madinah, berdiri masjid dengan sejarah yang tak tergantikan. Bukan masjid terbesar maupun termegah, namun disinilah cinta pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tanah hijrah bersemi. Nah, di belakang saya merupakan Masjid Kuba yang merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Dan pada zaman Rasulullah, masjid ini tidak hanya untuk digunakan untuk sholat, tapi juga untuk mempersatukan umat muslim pada masa itu. Saat perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah singgah di desa Kuba selama 4 hari. Dengan tangan Rasulullah, dibangunlah masjid pertama dalam sejarah Islam. Bukan sekedar tempat ibadah, Masjid Kuba menjadi simbol hijrah, transformasi dan awal peradaban Islam yang penuh berkah. Masjid ini disebut dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 108 sebagai tempat yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan, barang siapa berwudu di rumahnya lalu mendatangi Masjid Kuba dan sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti berumroh. Masjid Kuba telah direnovasi menjadi megah dan luas, namun ruh kesederhanaan dan cita Rasul tetap mengalir di setiap sudutnya. Kita diingatkan bahwa hijrah bukan sekedar pindah tempat, namun perjalanan menuju cahaya. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Diduga mengalami demensia, jemaah calon haji embarkasi Surabaya menolak berangkat. Jemaah ini bahkan terus meronta minta pulang ke rumah lantaran belum memberi pakan sapi peliharaannya. Iya, sapinya ada ya. Ada Pak Tentara, Pak Aman, Pak. Kakek Enjondin terus menolak saat dibujuk petugas untuk memasuki klinik asrama haji embarkasi Surabaya jelang keberangkatannya ke Tanah Suci. Jemaah lansia asal Jember ini meminta pulang ke rumah dengan alasan belum memberi makan sapi piaraannya. Sejumlah petugas mencoba menenangkan kakek Enjo dengan meyakinkan sapi miliknya akan dirawat dengan baik. Hingga akhirnya kakek Enjo bersedia dibawa ke klinik asrama haji. Ada berapa sapinya? Tuh, sapinya Mbak. Andin sampean, Andi berempat, sapen. Andi kenapa sape? Dua. Raja-raja, Pak. Belum dikasih makan, Mbak. Nanti dikasih makan Pak Tentara nanti, Pak ya. Ya, dikasih tentara ya, dikasih makan. Jemaah calon haji berusia 70 tahun ini diduga mengalami demensia dan harus diobservasi oleh tim kesehatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Memperingati Waisak tahun 2025, Persatuan Umat Buddha Indonesia menggelar doa bersama Waisak. Doa diikuti ratusan umat Buddha di Yayasan Buddha Suci Indonesia, Jakarta.
Dalam peringatan Hari Waisak 2025, Persatuan Umat Buddha Indonesia gelar doa bersama di Yayasan Buddha Suci Indonesia Jakarta. Ratusan umat Buddha hadir dalam acara yang dilaksanakan sehari jelang Hari Raya Waisak 2025. Berbagai prosesi ibadah dilaksanakan, mulai dari membaca doa, meditasi, dan juga petuah yang disampaikan oleh para biksu. Kepada segenap umat Buddha, tetap mendasarkan kepeduliannya dengan kasih sayang yang sejati. Kita juga melakukan serangkaian tugas dari ajaran Sang Buddha itu sendiri, dan kita naungkan di dalam bulan Bakti Permabudi untuk Waisak. Dalam momen Waisak, umat Buddha juga diharapkan tidak hanya berpesta pora, namun juga melakukan introspeksi, refleksi, dan aktualisasi dari ajaran Buddha. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, badai PHK menerjang Indonesia sejak awal 2025 kian memprihatinkan. Partai Perindo meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah ini. Tahun 2025 menjadi ujian berat bagi masyarakat, ditandai badai PHK melanda berbagai sektor industri di Indonesia. Kemnaker mencatat lebih dari 24.000 orang terkena PHK hingga April. Sementara BPS merilis angka pengangguran hingga Februari 7,28 juta orang. Partai Perindo meminta pemerintah menyiapkan langkah taktis dan strategis agar lapangan kerja kembali terbuka. Nyawa balita perempuan di Blok M Jakarta Selatan terenggut di tangan ibu kandung dan kekasihnya. Sementara sang kakak terluka. Penganiayaan dilakukan ibu dan kekasihnya di bawah pengaruh obat-obatan. Dan berikut laporan khas Sergap. Pemirsa, seorang anak berusia 2 tahun tewas, sementara kakaknya yang berusia 5 tahun terluka serta trauma. Keduanya dianiaya ibu kandungnya bersama kekasihnya. Seorang wanita dan pria ini ditangkap polisi di bawah flyover Blok M, Jakarta Selatan. Ternyata wanita ini ibu kandung bocah perempuan berusia 2 tahun yang tewas di Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sedangkan seorang pria kekasih ibunya. Wanita ini memiliki 2 anak yang sama-sama terluka. Ada beberapa saksi yang sudah dimintai keterangan, yang memang juga dari hasil keterangan saksi mengarah bahwa itu ada tindak kekerasan. Keduanya tinggal berpindah-pindah tempat karena bekerja sebagai penjual bunga petik dan pengamen. Seorang ibu kandung membawa kabur 2 anaknya dari Semarang, Jawa Tengah ke Jakarta bersama kekasihnya. Ibu dan kekasihnya kecanduan obat terlarang sehingga sering marah pada 2 anaknya. Anak kandung yang pertama berusia 5 tahun, tubuh terluka bahkan sampai trauma. Anak yang kedua berusia 2 tahun dianiaya bahkan hingga bagian tubuhnya terkilir. Saat anaknya dibawa ke puskesmas sudah dalam kondisi tewas. Setelah kita dalami oleh penyidik, memang diakui oleh mereka bahwa mereka akumulatif, jadi memang sudah sering melakukan kekerasan. Kedua tersangka mengakui perbuatannya menganiaya karena kecanduan obat terlarang. Korban yang berusia 5 tahun dirawat unit PPA, sementara tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, seorang ibu bisa menjaga 10 anaknya, namun belum tentu dengan anaknya yang bisa menjaga kedua orang tuanya. Di Blok M, Jakarta Selatan, justru sebaliknya, seorang ibu tak mampu menjaga 2 anaknya karena pengaruh obat-obatan. Tetap hati-hati dan selalu waspada. Saifullah Anwar dan Aris Setiawan melaporkan. Kenakalan sejumlah bocah di Depok, Jawa Barat makin memprihatinkan. Mulai dari terlibat tawuran hingga iseng bermain korek gas dan membakar baju di kios Pasar Cimanggis. Berita ini menutup jumpa kita siang ini. Saya Dian Mirza bersama tim yang bertugas. Tetap semangat dan sampai jumpa.
Dari kamera CCTV, dua bocah bermain korek gas membakar pakaian di toko Pasar Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Api merambat meludeskan sejumlah pakaian terpajang di etalase toko, pedagang rugi jutaan rupiah. Melihat kepulan asap, pemilik toko dibantu pedagang lain memadamkan kebakaran memakai apar. Pelaku bocah datang ke pasar bersama ibunya. Setelah membakar pakaian di toko, mereka kabur. Terus tiba-tiba, tapi memang di dalam lagi mainan HP. Terus dia bawa korek gas mungkin, Pak. Kan ini ada gamis panjang-panjang di sini, Pak. Tuh.